Masih bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MKTV dan masih dalam segmentasi Bunda Menjawab, di mana segmentasi Bunda Menjawab ini adalah program yang diberikan kepada sahabat-sahabat MKTV untuk bisa memberikan kesempatan sahabat yang mempunyai permasalahan dan permasalahannya ingin didiskusikan dengan Bunda secara langsung, bisa menghubungi WA kami seperti yang tertera di layar kaca, dan insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan disaring terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan diseleksi dan masuk ke dalam program kami. Baik, ini adalah segmen yang pamungkas nih, karena pertanyaannya juga sangat-sangat relate dengan keadaan sekarang nih Bunda. Bismillah Bunda, saya seorang muslimah yang dulu sering menjadi host live. Jadi kalau sekarang tuh ada nih Bunda pekerjaan yang baru, host live ya, untuk memasarkan produk tertentu. Namun pada saat itu baju saya tuh harus seksi, kemudian gaya bicara juga harus, genit ya Bunda, semua demi rating agar naik dan bonus juga target perusahaan. Sekarang Bunda, saya merasa sangat bersalah karena pekerjaan tersebut, ingin berhijrah. Tapi malu pada masa lalu yang masih terekam. Semuanya ada di internet nih Bunda. Pertanyaannya Bunda, apakah saya benar-benar bisa berubah atau masa lalu itu akan selalu membayangi? Rekam jejak itu ada Bunda, dan orang semua bisa lihat yang dulu saya seperti apa. Dan doa apa yang harus saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya saya memantapkan untuk berhijrah Bunda, ini orang tuh pasti akan menyebut saya sok suci, munafik kalau melihat membandingkan dulu saya yang menjadi host live yang ya tadi sudah saya gambarkan seperti itu. Mohon sekali nasihat dari Bunda, saya harus bagaimana dan ingin hijrah agar ada memang guru juga yang bisa membimbing saya. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih ya pertanyaannya nih. Merasa bersalah tentang masa lalu. Ini adalah suatu kesadaran yang Allah berikan. Itu adalah karunia yang mahal. Tidak semua orang diberikan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Bersyukurlah Allah memberikan kesadaran ini. Itu Allah berkehendak tetehnya berubah menjadi lebih baik. Merasa malu, sedih karena dosa-dosa masa lalu itu wajar. Semua orang punya masa lalu dan semua orang punya dosa. Tapi sebaik-baik pendosa, sabda Rasulullah adalah yang mau bertaubat. Kesadaran ini awal dari teteh mau berubah, mau hijrah, ya. Nah, teteh bertobat. Memang orang yang bertobat itu telah sadar, kan dia ngaku nih bahwasanya saya dulu punya kesalahan. Host life saya itu seksi dan genit dan seterusnya, mengundang syahwat itu kan dosa ya, jariah gitu ya. Secara syariat, bagaimana caranya itu dihapuskan begitu? Bagaimana caranya itu dihapus? Lalu berdoa minta ampun kepada Allah. Mentobati itu adalah menyesali, sedih, tidak mau mengulangi lagi. Nah, sedih yang berkepanjangan, rasa malu karena punya dosa itu, nyesal setiap ingat itu sedih gitu ya, karena dosa itu, itulah tobat. Itulah tobat, menyesal dan tidak akan ulangi lagi. Stop, stop dan bencilah dengan itu semua gitu. Kok kayak gitu ya? Aku nggak suka banget dengan kayak gitu tuh gitu. Nah, itu kan suatu kesadaran yang luar biasa. Makanya kenapa pendosa itu bisa ke surga? Pendosa itu bisa ke surga kalau dia mau bertobat. Ya, tobat itu udah dipelajari berkali-kali saya sampaikan di cerita muslimah. Pertama dia sadar atas dosanya, teteh sudah punya itu, mengakui punya dosa, teteh sudah kemudian yakin dosa ini bahaya di dunia dan di akhirat. Kemudian bahayanya apa? Gelisah, kemudian tidak akan bisa menikmati ibadah, banyak masalah, neraka. Kemudian apalagi? Sedih dan menyesal, itu kuncinya. Sedih, menyesal. Makanya orang istiqomah dalam tobat, dia menyesal sedihnya itu sampai dia mati. Jadi tidak ada kata-kata saya sudah bertobat. Ya, karena setiap dia ingat dosa itu dia langsung nangis, sedih, ya Allah gitu ya. Kenapa aku tuh bikin dosa itu ya? Nah, itu istiqomah dalam tobatnya. Setelah itu bertekad. Teteh bertekad mau berubah, bisa berubah. Bisa berubah. Dan orang yang bertekad mau berubah, mau hijrah, dia sudah tidak lagi peduli dengan apa kata orang. Orang bilang, sok suci, oh nggak ada. Mau saya dibilang apapun nggak peduli. Bagi saya yang terpenting adalah Allah. Allah terima tobat saya berubah menjadi lebih baik. Nggak ada urusan orang menilai saya. Surga neraka itu pemiliknya Allah.
Yang mengampuni Allah. Orang itu hanya bisa menilai. Dia tidak tahu perjalanan spiritual seseorang yang sampai kepada Allah. Makanya kenapa Allah bukan kadang, Allah lebih suka mencintai orang yang berlumur dosa, dia bertobat, merasa hina di hadapan Allah daripada orang yang seolah-olah dia tidak pernah punya dosa. Dan dia ujub, takjub ke dirinya, bangga diri, aku orang suci, orang bersih, tidak pernah melakukan dosa. Padahal manusia itu gudangnya dosa. Hanya ada dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Mungkin Teteh kelihatan, ada di internet dan di mana-mana. Tapi ada orang-orang yang tampaknya dia soleha, tapi lebih dahsyat dosanya. Sombongnya, dengkinya, rianya, kita kan nggak tahu. Itu hanya Allah yang menilai. Makanya kita nggak bisa menilai orang gitu ya. Nah, Teteh istiqomahlah, bersyukurlah. Teteh diberi kesadaran. Banyak di luar sana tidak ada atau belum mendapat kesadaran karena memang hatinya belum mau ke Allah. Mungkin bisikan hati Teteh pernah mau ke Allah. Baru sekarang dibuktikan oleh Allah dikasih kesadaran itu. Ya, merasa bersalah itulah kesadaran. Masa lalu itu akan selalu ada membayang-bayangi kalau itu sedih, itu menjadi motivasi tobatnya istiqomah. Tidak berhenti dari tobatnya sampai mati. Secara syariat keilmuan minta tolonglah si ahlinya bagaimana menghapus jejak digital ya, itu bagaimana yang lalu-lalu itu bisa dihapus. Mudah bagi Allah untuk memberikan solusi. Yang terpenting Teteh teruslah mendekatkan diri kepada Allah, hijrahlah, berubahlah. Walaupun dinilai oleh orang, bagi kita cukup Allah jadi saksi. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Untuk Teteh, Kakak, atau Mbak, ini Masya Allah, semoga pelajaran hidupnya bisa jadi cerminan untuk yang lain ya, kalau mau memilih pekerjaan sebagai host live shopping yang harus seperti ini. Ini pelajaran sekali gitu ya. Jadi mudah-mudahan saja nanti kalau misalnya mau host live shopping pun gitu ya, itu memang dalam koridor agama. Banyak kok insya Allah segmentasi-segmentasi pasar yang memang menyasar segmentasi muslim dan itu tidak harus seperti ini. Mudah-mudahan ya insya Allah nanti jadi amal jariah juga untuk Teteh ini pertanyaan yang sudah muncul di segmentasi Bunda menjawab kali ini. Dan alhamdulillah Bunda, tidak terasa juga kita ya 1 jam sudah terlewati. Silakan Bunda untuk menyemangati mulai dari yang tadi permasalahan seorang Bunda dengan suaminya, dengan pasangannya, kemudian dengan rekan kerja gitu ya, termasuk dari ini juga silakan Bunda, mereka semua adalah orang yang ingin bertobat gitu ya, tapi khawatir dalam perjalanan tobatnya ternyata tidak diterima. Silakan Bunda. Ya, kebanyakan manusia dia tidak tahu tujuan hidup itu mau kemana. Ya, cirinya adalah cemas, khawatir, merasa gagal, ujungnya adalah menderita. Nah, kita harus mulai berpikir tujuan hidup saya adalah Allah. Suatu ketika saya akan pulang menghadap Allah. Sehingga dalam hidup ini adalah kita berbekal. Memang salah satu fasilitas bekal itu dari ujian. Kalau dilihat dari yang curhat ya, konsultasi hari ini yang masuk ya, itu ujiannya kan dari pergaulan, dari lingkungan, dari pasangan. Itu memang begitu dunia gitu loh. Kalau mau tenang, bahagia abadi ya nanti di surga gitu. Tapi untuk masuk surga juga tidak semudah yang kita bayangkan karena Allah akan menguji keyakinan dan iman kita. Jadi sahabat muslimah teruslah bergerak melangkah menuju Allah. Kalau sudah bisa merasakan Allah ada, itu adalah cahaya sudah masuk ke hati. Melangkahlah walaupun tantangannya sangat banyak. Jatuh air mata, maju terus, luruskan niat terus, dekati Allah terus. Jangan pernah mundur. Kita akan mendapat buahnya, hasilnya nanti setelah di akhirat. Kalau di dunia itu tidak langsung ya. Tapi ketenangan itu bisa kita dapat kalau kita lulus ujian di dunia ini. Insya Allah, mudah-mudahan siapapun yang hari ini Allah kasih soal dalam hidupnya, Allah kasih ujian dalam hidupnya adalah dia bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Surga menanti. Amin. Allahu a'lam. Baik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bunda untuk ilmunya. Dan demikian Sobat MGTV, dalam segmentasi Bunda menjawab sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan juga sudah diberikan panduan solusinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
Insyaallah sama-sama kita saling menguatkan ya sahabat MGTV, dan satu tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda, tetap untuk terus bergerak, tetap untuk lurus, berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hanya kita inginkan atau kita cari ridhonya hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian manusia, bukan penilaian makhluk. Insyaallah mudah-mudahan sahabat MGTV, cahaya Allah sudah masuk dan mudah-mudahan kita akan semakin kuat dan bisa memberikan cahaya kepada sekeliling kita juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sekarang saatnya saya Rera Zahra undur pamit, mohon maaf apabila ada khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.